Buat teman-temanku yang baru gabung, bisa cek di playlist untuk urutan videonya, dan bisa juga cek di playlist untuk judul barunya. Bab 4181, Pertempuran 4180. Pembangkit tenaga listrik alam pencipta Yuan Surgawi, siapa di antara kalian 10 yang ingin mendapatkan harta ciptaan Yuan Surgawi? Aku tidak bisa menghentikanmu. Suara undet terdengar di langit di atas kota bumi. Dia melirik pembangkit tenaga listrik alam pencipta Heavenly Yuan di sekitarnya dan sudut mulutnya sedikit melengkung. Wajahnya penuh ejekan. Di sekelilingnya, lebih dari 60 pembangkit tenaga listrik alam pencipta Yuan Surgawi mendengar ini dan wajah mereka tenggelam. Ada kemungkinan 99% bahwa Raja Naga dari Istana Naga tidak akan ditindas oleh alam semesta 6 jalur. Meskipun adegan dia menyerang barusan terhalang oleh bayangan cermin, jadi mereka tidak bisa melihat bagian dalamnya. Namun, pembangkit tenaga listrik alam ciptaan asal surga di sampingnya juga tidak boleh ditekan oleh alam semesta 6 jalur. Dalam keadaan seperti itu, 10 pembangkit tenaga listrik alam ciptaan asal surga melawan 2 pembangkit tenaga listrik alam ciptaan asal surga yang tidak ditekan. Tidak ada cara untuk melawan mereka. Mereka sama sekali bukan tandingan mereka. Hanya 20 pembangkit tenaga listrik alam ciptaan asal surga yang dapat melawan mereka. Ada masalah lain. Sekarang, hanya ada 60 pembangkit tenaga listrik alam ciptaan asal surga. Mereka sudah dirugikan. Dalam 20 pembangkit tenaga listrik alam ciptaan asal surga, 40 atau lebih yang tersisa sama sekali bukan tandingan 3 pembangkit tenaga listrik alam penciptaan asal surga dari 6 jalur alam semesta. Setiap orang telah mencari selama 100 juta tahun di alam semesta 6 jalur. Tidak ada yang mau menyerah saat ini. Semuanya, gunakan kartu truf Anda dan gunakan semua kartu truf Anda. Jika tidak, mustahil mendapatkan harta karun alam penciptaan asal surga. Gunakan kartu trufmu dan cobalah. Baik Kefusein melihat pemandangan ini dengan ekspresi enggan. Dengan gerakan telapak tangannya, gulungan gambar terang muncul di langit di atasnya, memancarkan kekuatan yang menakutkan. Ini adalah kartu trufnya yang kuat. Karena dia mengatakan ini, maka dia harus mengeluarkan kartu asnya terlebih dahulu. Dia harus mengeluarkan serangan terkuatnya dan mencobanya. Mata para ahli alam kismet surgawi di sekitarnya berkedip sedikit, dan wajah mereka menunjukkan ekspresi ragu-ragu. Mereka juga sedikit ragu. Mereka percaya bahwa jika semua ahli mengeluarkan kartu as mereka yang kuat, mereka masih bisa bertarung. Bahkan peluang keberhasilannya tinggi. Namun, itu hanyalah sebuah harapan. Beberapa kartu truf terkuat dari alam asal surga hanya bisa digunakan satu kali. Ini tergantung pada apakah mereka bersedia menggunakannya atau tidak. Lin Yu, lindungi Tianqi dan Serang. Bunuh lebih banyak orang kuat di alam asal surga. Namun, saat Bai Kefuseng menyelesaikan kalimatnya, Wang Xian meraung dan langsung menyerang Bai Kefuseng. Lebih baik menyerang dulu. Berbagai serangan dari kelompok pembangkit tenaga listrik tahap penciptaan asal surga sangatlah aneh. Wang Xian tidak ingin bertahan secara pasif. Jika dia bisa memimpin dan membunuh beberapa pembangkit tenaga listrik tahap penciptaan asal surga, dia akan mendapat keuntungan besar dalam perjalanan ke 6 jalur alam semesta ini. Mengaum, mengaum, mengaum. Ketika Wang Xian terbang, dia segera berubah menjadi tubuh naga dewa. Tubuh raksasanya memancarkan keagungan suci yang tak ada habisnya. Raungan naga bergema di langit 6 jalur alam semesta. 5 elemen bergesekan di atas kepalanya dan naga Tai Chi berputar di sekelilingnya. Raungan naga dewa terdengar di 6 jalur alam semesta untuk pertama kalinya. Menyerang, membunuh mereka. Beraninya kamu bertindak begitu sombong di 6 jalur alam semesta kita. Bayar harganya. Ketika mayat hidup melihat bahwa Wang Xian hendak memulai perang dan memburu pembangkit tenaga listrik tahap penciptaan asal surga, dia memfokuskan pandangannya dan meraung keras. Selama 100 juta tahun terakhir, pembangkit tenaga listrik tahap penciptaan asal surga dari alam semesta lain dengan ceroboh memasuki wilayah mereka, menyebabkan hati mereka terbakar amarah. Sekarang, saatnya mereka memulai serangan balik. 3 pembangkit tenaga listrik tahap penciptaan asal surga dari 6 jalur alam semesta langsung melancarkan serangan mereka. Istana Naga Raja Naga telah mengikuti anak muda harta karun asal surga itu selama hampir 100 juta tahun untuk memburu 2 orang dari alam semesta void itu. Dia harus 100% siap.
Pada dasarnya mustahil baginya untuk mendapatkan harta karun tahap penciptaan asal surga. Mari kita musnahkan Void Universe. Mata 12 penyihir leluhur berkedip ketika mereka melihat pemandangan ini. Mereka melihat ahli alam takdir Yuan surgawi lainnya di alam semesta 9 asal dan segera mengirimkan transmisi suara. Permaisuri Elf, nenek moyang kura-kura hitam, orang suci Hetian, dan ahli alam takdir Yuan surgawi lainnya berpikir keras ketika mereka mendengar kata-kata dari 12 penyihir leluhur. Sialan, Istana Naga akan memiliki ahli alam takdir Yuan surgawi lainnya. Kaisar Phoenix tampak sangat malu saat melihat pemandangan ini. Sangat sulit untuk menyelesaikan permusuhan antara Istana Naga dan klan Phoenix. Semakin kuat Istana Naga, semakin berbahaya bagi klan Phoenix. Sekarang, Raja Naga memiliki seorang pemuda yang 100% mampu masuk ke dalam alam takdir Yuan surgawi dan memiliki harta karun alam takdir Yuan surgawi. Ini adalah krisis besar bagi klan Phoenix. Namun, dia tidak punya pilihan lain. Raja Naga dari Istana Naga saat ini tidak lebih lemah darinya. Jika dia menambahkan bawahannya, dia tidak akan menjadi tandingannya sama sekali. Menyerang. Pada saat ini, orang suci Hetian, Patriark Xuanwu, Kaisar Malaikat, Permaisuri Elf, dan yang lainnya bertukar pandang dengan 12 penyihir leluhur. Mereka segera menyerang Duke Sining dan yang lainnya di ruang hampa. Sialan, kalian sekelompok orang terkutuk dari alam semesta 9 esensi. Kamu sebenarnya tidak merebut harta karun tertinggi ciptaan Yuan surgawi dan malah menyerang kami. Ekspresi Duke Sining berubah drastis saat dia melihat 12 penyihir leluhur menyerang mereka berdua. Dia meraung dengan marah. Begitu harta karun tertinggi penciptaan Yuan surgawi dari alam semesta 9 esensi menyerang mereka, mereka pasti tidak bisa mendapatkan harta karun tertinggi penciptaan Yuan surgawi hari ini. Orang-orang dari alam semesta 9 asal telah menyerah. Kami kekurangan beberapa rekan tim yang lebih kuat. Oh tidak, alam semesta 9 asal ingin membunuh 2 orang dari ruang hampa. Kami kekurangan hampir 10 ahli. Ketika para ahli ciptaan surgawi di sekitarnya melihat para ahli alam semesta 9 asal menyerahkan harta mereka yang sebenarnya dan langsung menyerang para ahli ruang hampa, ekspresi mereka sangat jelek. Sekarang, peluang untuk mendapatkan harta karun tertinggi dari kejadian surgawi sudah sangat kecil, dan situasi ini telah terjadi lagi. Bahkan jika mereka menggunakan semua kartu truf mereka, akan sangat sulit bagi mereka untuk menghadapi 3 tuan dari alam semesta 6 asal dan Raja Naga. Raja Naga dari Istana Naga, jika bukan karena kamu, harta karun tertinggi dari kejadian surgawi akan menjadi milikku. Bai Kefuseng meraung marah saat melihat Wang Xian menyerangnya. Namun, ketika dia melihat Wang Xian menyerbu ke arahnya, dia tidak ragu sama sekali. Dia dengan cepat lari ke kejauhan. Kekuatan yang ditunjukkan Wang Xian sekarang sudah cukup untuk membunuhnya dalam sekejap. Kunci spasial Starfield. Wang Xian melambaikan tangannya dan pecahan bintang itu terbang di depannya, mengunci sosok Bai Kefuseng. Pada saat yang sama, dia mengayunkan ekor naga raksasanya dan menyerbu menuju takdir asal surga di sekitar Bai Kefuseng. Di sekelilingnya ada 6 teman yang dia panggil. Ketika mereka melihat ekor naga raksasa menyapu, ekspresi mereka sangat jelek. Apakah kita akan lari begitu saja? 6 ahli alam kismet surgawi meraung dengan sedikit kengganan. Mereka jelas merupakan orang pertama yang menemukan harta karun tertinggi kismet surgawi, namun mereka tidak memperoleh apapun. Sebaliknya, mereka ingin menggunakan harta mereka untuk melarikan diri. Weng. Namun, 2 ahli alam penciptaan Yuan surgawi tidak ragu-ragu mengambil harta mereka, ingin melarikan diri. Aku akan mengorbankan darahku ke tanah yang luas, 6 jalur, dan menjebakmu. Hari ini, meskipun saya harus membayar harganya, saya akan meninggalkan beberapa dari kalian di sini. Pada saat ini, di atas arena, kota pasir tiba-tiba meraung. Bab 4182 banding 4181 dengan gila-gilaan memburu takdir surga. Aku mengorbankan darahku untuk bumi yang luas. Ini adalah kemampuan kota pasir yang kuat. Mereka harus membayar mahal untuk menggunakan darah mereka guna membentuk pertahanan yang kuat. Pengorbanan darah ke bumi pucat, bumi itu spiritual. Ini membentuk domain luar angkasa bumi khusus. Dalam domain luar angkasa ini, hal itu dapat mengganggu semua kemampuan dan keterampilan melarikan diri. Sama seperti teleportasi spasial, di duniaku,
jarak teleportasi tidak boleh melebihi batas dunia ini. Tentu saja, kemampuan kota pasir ini tidak terkalahkan. Pembatasan ini hanya dapat dipertahankan untuk jangka waktu singkat. Tapi meski dalam waktu singkat, menurutnya itu sudah cukup. Tanah kuning yang memenuhi langit membentuk pola khusus. Ada pola berwarna merah darah di tanah kuning. Seluruh kota di bumi diselimuti oleh gerakan ini. Semua ahli alam penciptaan surgawi Yuan diselimuti di dalamnya. Weng Weng, para ahli alam penciptaan Yuan surgawi yang bersiap untuk melarikan diri, ketika mereka mengambil harta mereka. Harta karun itu untuk sementara kehilangan keefektifannya. Hal ini menyebabkan ekspresi mereka sedikit berubah. Ekspresi ahli alam penciptaan Yuan surgawi yang bersiap untuk melarikan diri juga sedikit berubah. Sialan alam semesta 6 jalur, lakukan gerakanmu dan blokir Raja Naga ini. Dengan kekuatan kami dapat memblokirnya sepenuhnya untuk sementara waktu. Bai Kefuseng merasa dia terkunci. Dia merasakan energi unsur tanah aneh di sekelilingnya yang mencegah mereka melarikan diri. Ekspresinya sangat suram. Dia melihat keenam ahli alam penciptaan Yuan surgawi di sekitarnya dan meraung keras. Oh tidak, kita tidak bisa melarikan diri meskipun kita menginginkannya dalam waktu singkat. 6 pembangkit tenaga listrik tahap penciptaan asal surga di sekitar Bai Kefuseng mengalami perubahan ekspresi drastis ketika mereka melihat pemandangan ini. Mereka mengertakkan gigi saat melihat Wang Xian yang menyerang mereka. Baiklah, mata Wang Xian berbinar saat melihat pemandangan ini. Pembangkit tenaga listrik dari alam semesta 6 jalur akhirnya memiliki beberapa kartu truf yang berguna. Meskipun mereka hanya bisa menjebak pembangkit tenaga listrik ini selama belasan detik, itu sudah cukup. Dia mengunci pandangannya pada Bai Kefuseng dan 7 pembangkit tenaga listrik lainnya dan terus menyapu ekor naganya. Menyerang, menyerang. Bai Kefuseng dan 7 pembangkit tenaga listrik alam ciptaan asal surga lainnya meraung dan segera melancarkan serangan yang sangat kuat. Pertempuran telah meletus sepenuhnya. Di daerah sekitarnya, lusinan pembangkit tenaga listrik alam ciptaan asal surga sedikit mengernyit ketika mereka melihat kota pasir menjebak mereka. Ketika mereka melihat 3 pembangkit tenaga listrik tahap penciptaan asal surga dari 6 jalur alam semesta menyerbu, ekspresi mereka berubah menjadi jelek. Duke Sining dan yang lainnya dari alam semesta hampa memiliki ekspresi yang lebih gelap. Mereka buru-buru memblokir serangan 12 penyihir leluhur dan yang lainnya. Ledakan, ledakan, ledakan. Di pihak Wang Xian, ketika Wang Xian menyerang Bai Kefuseng dan 7 pembangkit tenaga listrik tahap penciptaan asal surga lainnya. Pembangkit tenaga listrik tahap penciptaan asal surga di sekitarnya secara alami tidak akan berpartisipasi di dalamnya. Mereka segera bersembunyi. Bai Kefuseng dan yang lainnya segera berusaha membela diri. Ledakan keras terdengar. 7 pembangkit tenaga listrik manifestasi asal surga dikirim terbang dengan cepat di bawah ekor naga Wang Xian. 7 pembangkit tenaga listrik manifestasi asal surga tampak sedikit suram. Tunggu lebih dari 10 detik. Blokade dari 6 jalur alam semesta hanya dapat berlangsung lebih dari 10 detik. Salah satu pembangkit tenaga manifestasi asal surga berkata dengan keras dengan wajah muram. Bukan masalah besar untuk bertahan lebih dari 10 detik. Semuanya, jangan menahan diri. Pembangkit tenaga listrik tahap penciptaan asal surga lainnya berteriak dengan keras. Mengaum, Wang Xian menatap mereka dan meraung sebelum terbang langsung ke arah mereka. Tubuhnya yang sangat besar bergerak ke arah mereka untuk mengikat mereka. Dia mengaktifkan bidang naga 9 asal. Ledakan. Energi 9 elemen memenuhi seluruh ruang. Itu benar-benar menyelimuti 7 ahli alam penciptaan asal surga. Dampak energi masuk ke tubuh mereka. Lampu. Bai Kefuseng meraung saat sebuah bola muncul di tangannya dan membukanya. Cahaya suci menyelimuti mereka semua. 6 pembangkit tenaga listrik lainnya di alam asal surga juga melakukan yang terbaik untuk mempertahankan diri. Bisakah kamu memblokirnya? Tubuh naga Wang Xian mengelilingi mereka di tengah. Dia menjulurkan cakar naganya dan mencakar ke bawah. Pada saat yang sama, batu kilangan 5 elemen di atasnya berubah menjadi naga dewa 5 elemen. Cakram naga Tai Chi yang mengelilinginya juga berubah menjadi naga dewa Yin Yang. Mereka menyerang Bai Kefuseng dan 7 takdir asal surga lainnya pada saat yang bersamaan. Ledakan. Cakar naga Wang Xian mendarat di pertahanan mereka. Yang mengejutkan Wang Xian, lapisan pertahanannya dirusak olehnya. Lapisan pertahanan terakhir masih mampu menghalanginya. Namun,
Tidak ada gunanya memblokir serangannya. Mengaum, mengaum Peng. Tanduk naga 5 elemen menabrak pertahanan terakhir. Hal ini membuat ekspresi Bai Fo Seng dan 7 pejuang alam ciptaan surgawi lainnya berubah drastis. Tidak bagus, harta karun sebenarnya di tangannya sebenarnya bisa mengabaikan penindasan 6 jalur alam semesta. Bai Fo Seng berteriak dengan wajah penuh ketakutan. Gan, aku akan memblokirnya. Pertahanan lainnya terserah kalian. Wajah pembangkit tenaga listrik alam takdir surgawi menunjukkan ekspresi yang sangat sedih. Dia melambaikan tangannya dan sepotong kain menemui serangan batu kincir 5 elemen. Peng! Tanduk naga menabrak potongan kain tersebut, namun terhalang oleh potongan kain yang berisi pola aneh. Setelah itu, potongan kain itu perlahan mulai roboh dan melayang ke bawah. Mengaum. Namun, sebelum mereka bisa bahagia dan terus mempertahankan diri, naga Dewa Yin yang terbentuk dari cakram naga Taiji telah tiba. Kenapa masih ada lagi? Ketika kekuatan serangan naga surgawi Yin yang sebanding dengan pembangkit tenaga listrik manifestasi asal surga menyerang mereka, ekspresi keputusasaan muncul di wajah pembangkit tenaga listrik manifestasi asal surga. Secara umum, ketika mereka ditekan oleh 6 jalur alam semesta, 10 pembangkit tenaga listrik yang tertekan dapat menahan pembangkit tenaga listrik manifestasi asal surga yang tidak ditekan. Ketujuh dari mereka dirugikan saat menghadapi Wang Xian sendirian. Jika mereka menggunakan teknik penggilingan 5 elemen dan kartu truf mereka mungkin bisa bertahan lebih dari 10 detik. Namun, ada keberadaan ketiga yang sebanding dengan asal-usul surga. Bagaimana mereka bisa melawan ini? Ledakan. Kekuatan Yin dan yang berputar dan memusnahkan semua energi saat menelan mereka. Berdengung. Sebelum pencipta Tianyuan dapat bereaksi, energi menyapu seluruh tubuh mereka dan langsung membuat mereka kehilangan seluruh vitalitasnya. Retakan. Retakan. Salah satu tubuh pencipta Tianyuan retak seperti porselen, meninggalkan mayat palsu. Tubuh aslinya muncul di sisi bumi tempat diadakannya pengorbanan darah. Dahinya dipenuhi keringat dingin saat dia mengalihkan pandangannya ke arah Wang Xian dengan ketakutan. Berdengung, Wang Xian melambaikan tangannya dan menyimpan ke-6 mayat itu. Detik berikutnya, tatapannya terfokus dan tertuju pada 2 pembangkit tenaga tahap penciptaan asal surga di alam semesta void. Singkirkan mereka. Wang Xian meraung ke arah 12 penyihir leluhur dan menyerang mereka secara langsung. Bab 4183 banding 4182, nasib asal-usul surga yang sedang dalam Tidak baik. Ketika Duke Sining mendengar suara Wang Xian dan melihatnya menyerang mereka berdua, hatinya hancur. Dia mengalihkan pandangannya dan terkejut. Selain Wang Xian, ada 2 naga dewa yang sangat menakutkan di kiri dan kanan. Salah satunya adalah dari 5 elemen sedangkan yang lainnya adalah dari Yin dan Yang. 2 naga surgawi dari 5 elemen Yin dan yang memancarkan kekuatan yang tidak lebih lemah dari nasib asal mula surga. Ini, kekuatan Raja Naga sendiri tidak lebih lemah dari level kendali. Permaisuri Elf dan yang lainnya menoleh. Pupil mereka sedikit berkontraksi dan wajah mereka dipenuhi rasa terkejut. Raja Naga dari Istana Naga ini berkembang terlalu cepat. Bahkan leluhur Xuanwu berseru keheranan. Belum lama ini Wang Xian memiliki kekuatan alam asal surga. Pada akhirnya, dia sudah sebanding dengan eksistensi di level kontrol. Ini bahkan belum termasuk fakta bahwa dia masih memiliki bawahan yang kuat. Selain itu, ia juga memiliki anak angkat yang pasti akan menjadi ahli alam asal-usul surga di masa depan. Masa depan Istana Naga terlalu kuat. Ini buruk. Hati Kaisar Phoenix tenggelam saat melihat aura Wang Xian yang tak terkalahkan. Sebuah firasat buruk menyelimuti hatinya. Raja Naga saat ini memiliki peluang besar untuk memusnahkannya. Kosongkan ruang. Ketika Duke Sining melihat Wang Xian menyerangnya, dia tidak ragu-ragu dan mengeluarkan harta yang sangat kuat. Ruang kosong memungkinkan dia berada di ruang lain. Selama dia tidak bisa menemukan pintu masuk ke ruang hampa, dia tidak akan bisa membunuhnya. Demikian pula, saat dia berada di ruang hampa, dia tidak bisa menyerang lawannya di dunia luar. Ini adalah harta karun tipe menghindar. Terakhir kali dia bertemu Undead, dia menggunakan harta karun ini untuk melarikan diri dengan mudah. Namun, dia berhasil mengelak. Pencipta Tianyuan dari ruang hampa tercengang. Dia memandang Wang Xian, yang menyerangnya, dan 7 ahli dari alam semesta 9 asal yang mengelilinginya. Ekspresi pahit dan putus asa muncul di wajahnya.
Tidak ada cara baginya untuk mengelak. Sudah sangat sulit baginya untuk bertarung melawan 12 penyihir leluhur sendirian. Belum lagi Raja Naga dari Istana Naga yang tidak ditindas oleh 6 asal mula alam semesta, serta 2 harta karun yang tidak ditindas olehnya. Dengan teleportasi, dia ingin terus menghindar. Selama blokade kota pasir tidak efektif, dia masih memiliki kepercayaan diri untuk melarikan diri. Suara mendesing. Namun, kecepatan teleportasinya terlalu lambat di mata Wang Xian. Tubuh Wang Xian bergetar. Saint Wings yang baru mulai muncul di kedua sisi tubuhnya. Kekuatan angin dan guntur berkedip dan dia langsung muncul di samping ahli alam semesta yang hampa. Cakar naga langsung mencakarnya. Pakar alam semesta Void tidak bisa mengelak sama sekali. Dia meraung putus asa. Wang Xian melambaikan tangannya dan langsung membunuhnya. Dia menyimpan mayatnya. Raja Naga dari Istana Naga, alam semestaku yang kekosongan pasti akan menghancurkanmu di masa depan. Ketika Duke Sining, yang bersembunyi di ruang hampa, melihat pemandangan ini, dia meraung dengan wajah muram penuh niat membunuh. Ketika Wang Xian mendengar kata-katanya, dia tersenyum menghina. Setelah merasakan lokasi Duke Sining, Wang Xian tidak menyerangnya. Sebaliknya, dia mengalihkan pandangannya ke samping. Dia mengarahkan pandangannya pada 20 atau lebih pembangkit tenaga listrik pencipta surga yang diserang oleh mayat hidup. Wang Xian mengayunkan tubuh besarnya dan langsung terbang. Hanya 10 detik telah berlalu sejak Wang Xian membunuh 6 pencipta asal surga milik orang suci Bai Kefu dan pencipta asal surga di alam semesta Void. Masih ada beberapa detik tersisa. Dalam beberapa detik ini, Wang Xian dapat membunuh satu lagi pencipta asal surga dan mendapatkan sumber daya dalam jumlah besar. Sumber daya ini memungkinkan para murid Istana Naga mencapai peningkatan yang mengerikan. Ini buruk. Raja Naga dari Istana Naga telah mengunci kita. Dia memiliki 2 harta istimewa yang sebanding dengan pencipta asal surga. Kami benar-benar tidak mampu melawannya. Ketika Wang Xian terbang menuju 20 pencipta asal surga, ekspresi dari 20 pembangkit tenaga pencipta asal surga berubah secara drastis saat mereka meraung kaget dan marah. Kita harus mematahkan blokade di sekitar kita, atau kita semua akan mati. Salah satu pembangkit tenaga listrik tahap penciptaan asal surga meraung dengan gila-gilaan. Ledakan, ledakan, ledakan. Dia mengambil harta karun dan menyerang blokade yang dibuat oleh kota pasir bumi. Ledakan dahsyat terjadi. Riak samar muncul di blokade kota pasir bumi dan mulai berubah menjadi ilusi. Guru. Mata Wang Xian terfokus saat melihat pemandangan ini. Dia mengepakkan sayap sucinya yang tak berwujud. Energi guntur dan kilat yang tak ada habisnya menutupi seluruh ruang. Semua pembangkit tenaga tahap penciptaan asal surga tercakup di dalamnya. Hujan guntur, ledakan, blokade kembali diserang. Itu mulai berubah menjadi ketiadaan. Suara mendesing. Pada saat ini, beberapa pembangkit tenaga listrik tahap penciptaan asal surga melarikan diri melalui harta karun mereka. Harta karun tertinggi tahap penciptaan asal surga di sekitarnya juga lolos dari harta karun mereka dengan cepat. Hal ini terutama terjadi pada lebih dari 20 pembangkit tenaga listrik ciptaan asal surga yang menjadi sasaran Wang Xian. Masing-masing dari mereka tidak pelit dengan kartu asnya. Ketika Wang Xian melihat pemandangan ini, matanya sedikit berkedip. Dia melambaikan tangannya dan naga dewa 5 elemen berubah menjadi batu kilangan 5 elemen. Wang Xian menyuntikkan kekuatan angin dan guntur ke dalamnya dan melambaikan tangannya. Batu kincir 5 elemen terbang langsung ke suatu arah dengan kecepatan yang mengerikan. Pada saat berikutnya, Wang Xian meraih cakram naga Tai Chi dan melambaikannya dengan kuat saat dia terbang ke arah lain. Kunci angin dan guntur. Petir telah mendarat di tubuh semua pembangkit tenaga listrik tahap penciptaan asal surga. Setelah Wang Xian mengaktifkan kunci angin dan guntur, dia segera memerintahkan cakram naga Tai Chi dan batu giling 5 elemen untuk mengejar 2 pembangkit tenaga listrik tahap penciptaan asal surga. Tatapannya tertuju pada Lord Sining yang telah keluar dari ruang hampa dalam sekejap. Pencipta asal surga di ruang hampa adalah target pertamanya. Setelah Duke Sining keluar dari ruang hampa, dia membuka gulungan dengan jentikan telapak tangannya dan menghilang dengan cepat. Wang Xian bergerak dan mengejar Duke Sining sesuai dengan kemampuannya mencari musuh di ruang Void. Kejar mereka dan bunuh mereka. Mata macan tutul emas dan undet lainnya sedikit merah saat mereka meraung dengan niat membunuh. Ledakan, ledakan, ledakan. Di daerah sekitarnya,
sebagian makhluk agung alam ciptaan surgawi tidak menggunakan harta mereka untuk melarikan diri. Sebaliknya, mereka lari ke segala arah. Aliran serangan energi meliputi seluruh dunia. Pada saat ini, semua makhluk agung alam ciptaan surgawi tidak lagi memiliki mood untuk memperjuangkan harta karun sejati ciptaan surgawi. Mereka tahu bahwa selain harta karun pemuda ciptaan surgawi, ada makhluk agung alam ciptaan surgawi lainnya yang tidak ditekan oleh energi alam semesta. Terlalu sulit bagi mereka untuk menculik pemuda itu dari tangannya. Dalam sekejap, semua ahli alam penciptaan Heavenly Yuan melarikan diri. Para undead mengejar mereka. Di langit di atas kota bumi, energi dan aura menakutkan dengan cepat menghilang. Huhu. Ketika semua murid suku di planet yang hilang melihat semua ahli alam ciptaan Yuan surgawi pergi, mereka terengah-engah dan menyeka keringat dingin di dahi mereka. Kali ini, bagi mereka, ini adalah kepulangan total dari neraka. Saat ini, mereka bersyukur masih hidup. Mereka senang bahwa mereka tidak mati. Bab 4184 banding 4183 menuai hasil yang melimpah. Para dewa telah pergi untuk memburu sekelompok ahli alam ciptaan asal surga. Petik 2. Raja Naga dari alam semesta 9 asal sebenarnya sangat kuat sehingga dia bisa berubah menjadi binatang dewa yang sangat kuat. Petik 2. Ayah angkat Mulitianci tampaknya bukan manusia, tapi ras kuat dari alam semesta 9 asal. Saya telah mendengar beberapa berita tentang 9 asal-usul alam semesta dari catatan perlombaan. Alam semesta 9 asal adalah alam semesta yang kuat, dan terdapat banyak ras puncak yang kuat di sana. Petik 2. Raja Naga dari Istana Naga itu baru saja membunuh banyak pembangkit tenaga listrik tingkat pencipta Tianyuan. Tubuh besar naga dewa itu terlalu menakutkan. Petik 2. Di planet yang hilang, semua pusat kekuatan suku mendiskusikan apa yang baru saja terjadi dengan wajah terkejut. Beberapa pembangkit tenaga listrik melihat ke arah Tianqi di tengah, dan mata mereka bersinar. Tianqi berhasil selamat dari krisis ini dengan selamat. Dia mungkin bisa segera menjadi pembangkit tenaga listrik tingkat pencipta Tianyuan. Dia akan menjadi salah satu penguasa alam semesta mereka. Kakak, apakah aku akan menjadi tak terkalahkan di masa depan? Kakak ipar Tianci, di masa depan, dia akan menjadi ahli alam kismet surgawi. Dia juga akan memiliki ayah angkat yang sangat berkuasa. Di alam semesta 6 jalur, bisakah saya melakukan apapun yang saya inginkan? Tak jauh dari situ, adik Gong Cheng Mu meraih lengan adiknya dengan penuh semangat. Matanya terbakar saat dia meraung dengan suara rendah. Gong Cheng Mu masih shock saat dia melihat ke arah Tianqi. Para ahli dari 9 suku sungai di sekitarnya sangat gembira ketika mendengar berita ini. Kali ini, suku 9 sungai mereka mungkin bisa bangkit dan menjadi suku terbesar ketiga di alam semesta 6 jalur. Tentu saja, semua ini agar Gong Cheng Mu benar-benar bisa bersama dengan Muli Tianqi. Sekarang, latar belakang dan potensi Muli Tianqi telah mencapai puncaknya. Para ahli di sekitarnya juga melihat Muli Tianqi dengan pemikiran berbeda. Namun, tidak satu pun dari mereka yang memiliki motif tersembunyi. Kita harus tahu bahwa ada pencipta Tianyuan yang berdiri di sisi Muli Tianqi untuk mencegah terjadinya kecelakaan. Suara mendesing. Pada saat yang sama, di posisi Wang Xian, dia terbang cepat ke satu arah. Kekuatan angin dan guntur telah menimpa seluruh takdir tubuh kuat Tianyuan. Namun, sasaran serangan Wang Xian kali ini adalah Adipati Sining di alam semesta Void. Kali ini alam semesta Void sampai pada 4 ciptaan Tianyuan yang kuat, telah dibunuh olehnya 3, Sining Gong terakhir. Pada saat yang sama, 12 penyihir leluhur juga mengejar Duke Sining di alam semesta Void. Ke-12 penyihir leluhur memiliki keuntungan besar ketika nyaman untuk mengunci lawan mereka. Namun, kecepatan mereka jauh lebih lambat daripada kecepatan Wang Xian. Setelah Duke Sining menggunakan hartanya untuk berteleportasi, dia telah melarikan diri ke tempat yang sangat jauh. Dalam beberapa detik, Wang Xian telah menjauh dari 12 penyihir leluhur. Sialan Raja Naga dari Istana Naga, Adipati Gerbang Surga, dan yang lainnya semuanya mati di tangannya. Kali ini, di alam semesta 6 jalur, semuanya dikacaukan oleh orang itu. Petik 2. Duke Sining datang ke area lain melalui gulungan pelarian. Dia menggeram dengan wajah muram. Kali ini,
Ketika mereka sampai di alam semesta 6 jalur, bukan saja mereka tidak mendapatkan harta apapun, mereka malah menderita kerugian yang sangat besar. Bagi mereka, itu sungguh mengerikan. Setiap kali mereka mati, mereka akan menghabiskan sumber daya dan harta dalam jumlah besar. Harta yang dapat dibangkitkan tanpa cedera apapun, bahkan tidak banyak yang ada di tangan mereka. Bahkan ada beberapa ahli yang tidak memiliki harta yang bisa dibangkitkan tanpa cedera. Setelah dibangkitkan, kekuatan mereka akan turun, dan mereka perlu meningkat lagi, atau mereka perlu berkultivasi lagi, membuang-buang waktu. Bencana akan segera tiba, dan ini bukanlah hal yang baik. Kembali. Petik 2. Kali ini, alam semesta hampa mereka mengalami kekalahan telak. Dia satu-satunya yang tersisa, dan dia hanya bisa kembali dengan cepat. Karena dia tahu bahwa dia mungkin dikurung oleh 12 penyihir leluhur dari alam semesta 9 esensi. Tubuhnya bergerak, dan tetesan air muncul di hadapannya. Tetesan air mendarat di kepalanya. Tetesan air itu berubah menjadi genangan air dan mendarat di tubuhnya. Setelah itu, jejak kekuatan petir dan kekuatan kegelapan tersapu oleh tetesan air. Duke Sining melirik 2 jenis energi yang keluar dari tubuhnya. Dia melihat tetesan air yang menghilang dengan sedikit sakit hati. Tubuhnya bergerak dan dia terbang ke kejauhan dengan cepat. Beberapa menit kemudian, ketika Wang Xian tiba di sini, dia mengalihkan pandangannya ke tempat tinggal Duke Sining dan menggelengkan kepalanya sedikit. Sepertinya aku tidak akan bisa membunuh pencipta asal surga terakhir di alam semesta Void. Petik 2. Wang Xian berpikir sendiri. Dia tidak terlalu kecewa dengan hal ini. Tidak mudah membunuh seorang ahli tingkat seperti itu. Alasan mengapa dia mampu membunuh begitu banyak pembangkit tenaga listrik di alam asal surga adalah pertama karena serangan diam-diam dan kedua karena dia mendapat bantuan dari pembangkit tenaga listrik dari 6 alam semesta. Kalau tidak, mustahil baginya untuk membunuh begitu banyak pembangkit tenaga listrik di alam asal surga. Namun, berdasarkan indraku, pembangkit tenaga listrik alam asal surga yang dikejar oleh lempeng naga Tai Chi tidak berhasil menyingkirkan kekuatan angin dan guntur untuk mengunci musuh. Wang Xian sedikit menyipitkan matanya. Dengan gerakan tubuhnya, dia segera mengubah arahnya. Saat ini, sejak ia datang ke alam semesta ini, Wang Xian memiliki total 13 mayat pencipta asal surga. Dia telah mendapatkan 11 mayat belum lama ini dan tidak punya waktu untuk memeriksa apakah ada harta karun yang kuat. Sekarang, jika dia bisa membunuh 1 atau 2 lagi, dia akan bisa kembali dengan muatan penuh. Dia terbang dengan cepat. Beberapa menit kemudian, dia bisa merasakan bahwa lempengan naga Tai Chi telah menyusul pencipta asal surga dan menyerangnya. Ketika pencipta asal surga melihat lempengan naga Tai Chi yang mengejarnya, ekspresinya berubah drastis. Ketika dia tidak bisa melarikan diri, dia hanya bisa menggunakan hartanya untuk melarikan diri dari jarak jauh. Pengejaran naga akhirat. Petik 2. Saat dia merasakan pencipta asal surga melarikan diri, Wang Xian menggunakan pengejaran Nether Dragon. Sebuah lubang hitam muncul di depannya dan Wang Xian melangkah ke dalamnya. Berdengung. Saat itu, dia muncul di samping seorang pria parubaya. Pria parubaya itu baru saja lolos dari serangan lempeng naga Tai Chi melalui harta karunnya. Ketika dia melihat naga dewa raksasa yang tiba-tiba muncul di hadapannya, wajahnya dipenuhi ketakutan. Raja Naga dari Istana Naga, aku tidak punya permusuhan denganmu. Ledakan. Pria parubaya itu meraung ketakutan. Namun, yang menyambutnya adalah cakar naga raksasa milik Wang Xian. Cakar naga langsung menangkapnya. Energi mengerikan melonjak ke dalam tubuhnya dan langsung membunuhnya. Yang ke-14. Wang Xian mengungkapkan senyuman di wajahnya. Dia terus mengejarnya sesuai dengan kekuatan angin dan guntur untuk mengurung musuh-musuhnya. Adapun apakah pembangkit tenaga listrik manifestasi asal surga ini memiliki permusuhan dengannya, itu tidak penting. Ketika bencana dimulai, banyak alam semesta yang tidak memiliki permusuhan akan meletus menjadi perang. Pembangkit tenaga listrik di puncak Universe Masters akan tergila-gila pada sumber daya dan kesempatan untuk menerobos. Adapun pembangkit tenaga manifestasi asal surga, mereka juga akan menjadi gila demi memperluas pengaruh mereka. Bab 4185 banding 4184 telah menuai hasil yang melimpah. Begitu bencana tiba, pembangkit tenaga listrik dari alam semesta lain tidak dapat dipercaya. Begitu bencana dimulai,
Pembangkit tenaga listrik dari alam semesta yang sama biasanya akan bersatu dan melupakan permusuhan masa lalu. Saat bencana terjadi, satu-satunya orang yang bisa dipercaya adalah rekan satu tim dari alam semesta yang sama. Wang Xian tidak peduli jika mereka bermusuhan dengannya. Jika dia bisa membunuh mereka, dia akan membunuh mereka. Itu mirip dengan bagaimana anugerah surga tidak memiliki permusuhan dengan mereka. Namun, mereka semua ingin membunuh anugerah surga dan mendapatkan harta tertinggi ciptaan asal surga. Tidak masalah apakah itu baik atau buruk. Yang ada hanyalah hukum kejam alam semesta. Wang Xian melanjutkan pengejarannya. Namun, yang membuatnya sedikit menyesal adalah energi angin dan petir yang mengunci musuh menghilang setelah lebih dari 10 menit. Kemampuan naga Netherworld untuk mengejar dan menyerang membutuhkan waktu yang sangat lama sebelum bisa digunakan satu kali. Tanpa kemampuan ini, terlalu sulit bagi Wang Xian untuk mengejar pencipta asal surga. Sama seperti bagaimana pembangkit tenaga listrik di alam semesta Void mengejar Wang Xian saat itu, sangatlah sulit untuk membunuh pencipta asal surga. Setelah lebih dari 10 jam, Wang Xian menyerah sepenuhnya dan memanggil 5 elemen batu kincir dan lempeng naga Tai Chi. Setelah itu, dia terbang menuju kota bumi. Karena dia pernah menggunakan kemampuan mengejar naga Netherworld, tempat di mana Wang Xian berada saat ini tidak lagi berada di dataran bumi. Sebaliknya, dia berada di padang rumput. Namun, tanpa penindasan 6 alam semesta, kecepatan Wang Xian masih sangat cepat. Di tengah jalan, 12 penyihir leluhur, permaisuri elf, dan beberapa pembudidaya kuat lainnya di alam asal surga mengirim pesan kepada Wang Xian. Mereka ingin bertemu Wang Xian di pohon kekacauan di samping alam semesta 9 asal untuk melihat apakah mereka bisa membuat kesepakatan. Setelah Wang Xian melihat pesan mereka, dia langsung menyetujuinya. Dia memiliki banyak mayat pembangkit tenaga listrik tahap penciptaan asal surga di tangannya. Kedua belas penyihir leluhur mengetahui hal itu. Sumber daya seperti itu sangat berguna bagi pembangkit tenaga listrik tahap penciptaan asal surga. Tak perlu dikatakan lagi, itu bisa digunakan untuk mengasuh bawahannya. Selain itu, mayat di tangan Wang Xian tidak dapat habis. Dia pasti bisa berdagang dengan mereka dengan imbalan sejumlah harta dan sumber daya. Kali ini, saya harus bisa mengumpulkan sumber daya yang dibutuhkan untuk terobosan saya. Petik 2. Mata Wang Xian berkedip. Dia sudah mendapatkan cukup banyak kali ini. Setelah mengobrol dengan 12 leluhur, Ratu Elf, dan yang lainnya sebentar, dia kembali ke kota bumi tidak lama kemudian. Ketika Wang Xian bergegas, dia menemukan bahwa beberapa bangunan yang hancur di kota bumi telah dibangun kembali. Di kota bumi, terdapat aura pencipta asal surga. Pencipta asal mula surga elemen tanah telah kembali. Petik 2. Wang Xian berpikir sendiri. Dia merasakan lokasi Tianqi dan segera terbang. Berdengung. Segera, sosok Wang Xian muncul di aula. Ada 6 kursi di atas aula. Lin Niu telah berubah menjadi bentuk manusia dan duduk di kursi di atas. Di sampingnya, Tianqi juga sedang duduk di sana. Yang lainnya adalah pembangkit tenaga alam takdir Tianyuan di alam semesta 6 jalur, kota Tusa. Di aula besar, ada juga murid pembangkit tenaga listrik suku Muli, Ibu Tianqi, dan yang lainnya. Selain itu, ada sekelompok pembangkit tenaga listrik di puncak penguasa alam semesta tingkat ke-9. Salam, Raja Naga. Petik 2. Ketika kelompok pembangkit tenaga listrik dari 6 jalur alam semesta melihat kedatangan Wang Xian, mereka buru-buru menyambutnya. Saat ini, hubungan antara Wang Xian dan alam semesta 6 jalur mereka sangat rumit. Jika mereka bertiga ingin melindungi Muli Tianqi dan membantunya menerobos alam takdir Tianyuan, maka hubungan antara Wang Xian dan mereka bisa dianggap sangat baik. Tentu saja, semua ini memerlukan pengumuman resmi dari pihak mereka. Namun, mereka juga tahu dari situasi saat ini. Muli Tianqi akan menjadi pembangkit tenaga listrik alam takdir asal surga di masa depan. Raja Naga dari Istana Naga terlalu kuat. Bahkan jika mereka bertiga dari alam semesta 6 jalur ingin merebut harta karun alam takdir asal surga, kemungkinannya sangat kecil. Raja Naga dari Istana Naga klan Naga Surgawi dari alam semesta 9 asal, sungguh beruntung bisa mengenal satu sama lain sedemikian rupa. Saya juga ingin berterima kasih kepada Raja Naga karena membantu 6 jalur alam semesta kita untuk melindungi harta alam semesta kita. Petik 2. Melihat kedatangan Wang Xian,
Kota Tusa segera berdiri dan menangkupkan tangannya sebagai tanda terima kasih dengan mata berbinar. Bapak angkat. Petik 2. Saat melihat Wang Xian, Tianqi segera berlari ke sisinya. Semuanya adalah keberuntungan. Petik 2. Wang Xian mengelus kepala Tianqi dan berkata kepada Kota Tusa sambil tersenyum. Hehe, kamulah, Raja Naga, yang ditakdirkan dengan 6 jalur alam semesta kita. Apapun yang terjadi, alam semesta 6 jalur kita perlu mengucapkan terima kasih dengan benar. Jika bukan karena Anda, harta karun utama dari 6 jalur alam semesta kita akan direnggut. Di masa depan, alam semesta 6 jalur kita juga akan berkurang satu pembangkit tenaga listrik yang dapat menekan segalanya. Petik 2. Kota Tusa berbicara kepada Wang Xian dengan sangat sopan. Tidak ada yang bisa mereka lakukan mengenai hal itu. Kekuatan yang ditunjukkan Wang Xian sekarang tidak lebih lemah dari 6 jalur alam semesta mereka. Selain itu, mereka tidak mengalami penindasan terhadap 6 jalur alam semesta saat ini. Jika mereka menjadi musuh Wang Xian, seluruh 6 jalur alam semesta mereka akan terjerumus ke dalam kesengsaraan. Lebih dari separuh makhluk hidup akan musnah. Hehe, mungkin kita memang ditakdirkan. Wang Xian tersenyum dan sangat sopan padanya. Haha, memang takdir, kali ini kami ingin mengucapkan terima kasih yang pantas kepada Raja Naga. Saat itu, sebuah suara datang dari luar. 6 jalur alam semesta, 2 jiwa surga lainnya dan macan tutul emas memasuki aula. Roh orang mati tertawa dan berkata kepada Wang Xian. Tidak, terima kasih perlu. Wang Xian menggelengkan kepalanya saat melihat mereka datang. Kami harus berterima kasih. Jika bukan karena bantuan Anda, 6 jalur alam semesta kita akan menderita kerugian besar hari ini. Kami juga telah menyiapkan beberapa harta untuk dihadiahkan kepada Anda. Kami harap kami bisa berteman denganmu, Raja Naga. Mayat hidup itu memandang Wang Xian dan berkata dengan serius. Jika Anda benar-benar ingin berterima kasih kepada saya, berikan surga beberapa harta dan biarkan dia memasuki alam ciptaan asal surga sesegera mungkin. Petik 2. Wang Xian tersenyum dan berkata kepada mereka. Haha, tidak apa-apa juga. Harta karun manifestasi Tianyuan dapat langsung dipupuk dan diakui sebagai pemiliknya. Tianqi luar biasa sejak ia lahir. Di masa depan, kami juga akan menjadi kawan terbaik. Sekarang, secara alami kita harus mengambil harta karun itu dan membiarkannya mencapai tahap manifestasi Tianyuan sesegera mungkin. Petik 2. Hantu itu tersenyum dan mengangguk. Selanjutnya, karena semua suku dari 6 jalur alam semesta ada di sini, kami akan mengadakan upacara akbar untuk merayakan dan memberi selamat kepada Master Perwujudan Tianyuan di masa depan dari alam semesta 6 jalur kami. Petik 2. Kota Tusa menyarankan, semuanya, tolong buat keputusanmu. Namun, setelah jangka waktu tertentu, saya akan membawa Tianqi ke alam semesta 9 asal. Setelah dia mencapai alam semesta Tianyuan, saya akan memintanya untuk kembali. Wang Xian berbicara kepada mereka. Kata-katanya mengejutkan roh orang mati dan mata mereka berkedip. Muliner dan yang lainnya tidak terlalu terkejut dengan kata-katanya. Tianqi sudah memberitahu mereka beberapa hal. Kakek nenek Muliner dan Tianqi juga setuju untuk membiarkan Tianqi kembali ke alam semesta 9 asal bersama Wang Xian. Ini karena mereka tahu bahwa di dunia ini, selain mereka, hanya ayah angkat Tianqi yang benar-benar baik kepada Tianqi. Dia tidak akan menyakitinya. Mereka juga memiliki kepercayaan penuh pada Wang Xian. Bahkan lebih dari kepercayaan mereka pada 3 penguasa alam semesta 6 jalur. Bab 4186 banding 4185 menuai panen yang melimpah. Raja Naga, ada baiknya kamu ingin membawa Tianqi ke alam semesta 9 asal. Bagaimanapun, Tianqi belum mencapai alam takdir alam semesta Tianyuan. Ada juga ahli dari alam semesta lain yang mendambakan harta karun tertinggi di tubuhnya. Alam semesta 9 asal sangat kuat, dan ahli dari alam semesta lain tidak berani masuk. Petik 2. Ini juga merupakan pilihan yang baik bagi Tianqi untuk kembali bersamamu, Raja Naga. Roh mati, macan tutul emas, kota pasir bumi, dan yang lainnya saling memandang dan berbicara kepada Wang Xian. Mereka memahami segala sesuatu di dalam hati mereka. Raja Naga ini khawatir membiarkan mereka mengawasi Tianqi. Lagi pula, daya tarik harta karun takdir asal surga terlalu besar. Mereka bisa mengerti mengapa dia ingin mengambilnya. Yang paling penting,
Tianqi adalah murid dari 6 jalur alam semesta mereka. Dia harus kembali ke 6 jalur alam semesta untuk hidup. Mereka tidak khawatir Tianqi tidak akan kembali lagi di masa depan. Terlebih lagi, suku dan keluarga Tianqi semuanya berada di alam semesta 6 jalur. Tianqi masih menjadi anggota dari 6 jalur alam semesta mereka, sekarang dan di masa depan. Tianqi, pergilah bersama Raja Naga ke alam semesta lain dan berkultivasi dengan damai. Kami akan menjaga keluarga dan suku Anda dengan baik. Petik 2. Kota Tusa berkata pada Tianqi. Terima kasih, Tuan Kota Tusa. Petik 2. Tianqi mendengar ini dan mengucapkan terima kasih sambil tersenyum. Hehe, aku tidak berani. Tianqi, kekuatanmu pasti akan melampaui kekuatanku di masa depan. Aku masih membutuhkanmu untuk menjagaku di masa depan. Petik 2. Kota Tulsa dengan cepat berkata. Dia juga memahami bahwa Muli Tianqi memiliki harta karun takdir surgawi. Selama dia menerobos ke alam takdir surgawi, kekuatannya pasti akan lebih kuat dari miliknya. Akan lebih baik di masa depan jika membangun hubungan baik dengannya sekarang. Tianqi akan lebih kuat dari kita di masa depan. Aku ingin tahu harta karun apa yang dimiliki Tianqi alam asal surga. Jin Bao memandang Wang Xian dan bertanya dengan rasa ingin tahu. Atribut kayu, tipe serangan. Petik 2. Wang Xian berkata padanya. Jenis serangan. Ketika Tianqi melangkah ke alam asal surga, dia harus mampu menyamai tingkat kendali. Saya, Jin Bao, juga mengagumi Raja Naga. Dia tidak tergerak oleh harta karun yang begitu besar. Sungguh mengagumkan. Jin Bao menghela nafas sedikit dan menangkupkan tangannya ke arah Wang Xian. Sebagai harta berharga ciptaan asal surga, mereka semua tahu bahwa selama mereka membunuh Tianqi, mereka akan dapat dengan mudah merampas harta berharga ciptaan asal surga. Terlepas dari apakah itu untuk mereka gunakan sendiri atau untuk mengasuh murid mereka sendiri, itu akan memberi mereka manfaat yang tak terukur. Wang Xian masih sangat terkejut karena bisa menyerah. Dia bukan satu-satunya. Semua pembangkit tenaga listrik di alam asal surga sangat terkejut dengan hal ini. Ketika Wang Xian mendengar pujiannya, dia tersenyum tipis. Kelompok itu mengobrol sebentar sebelum mereka sampai di istana di samping. Istana ini disebut Istana Naga Langit. Itu adalah istana megah yang dibangun secara pribadi di kota bumi oleh kota pasir. Ukuran dan kemegahan istana ini adalah yang tertinggi di seluruh kota bumi. Itu adalah hadiah dari surga. Seekor naga secara alami adalah naga Raja Naga. Ini juga merupakan cara kota bumi untuk menyukai hadiah surga. Kompetisi 6 jalur juga dihentikan karena pemberian surga. Dan materi ini juga menyebar ke setiap sudut alam semesta 6 jalur dengan kecepatan yang mengerikan. Pemuda harta karun takdir Yuan Surgawi. Muli Tianqi, yang terlahir luar biasa. Muli Tianqi, yang pasti akan melangkah ke alam takdir Yuan Surgawi di masa depan. Dan ayah angkat Muli Tianqi, Raja Naga Istana Naga Alam Semesta 9 asal. Segala macam legenda dan diskusi tersebar di seluruh 6 jalur alam semesta. Terutama ketika murid-murid kuat suku Muli mendengar berita ini, mereka semua tercengang dan terkejut. Siapa sangka putra naga surga sejati akan muncul di suku kecil Muli mereka. Naga sejati putra surga, murid kuat dari suku Muli dengan cepat diundang ke kota bumi oleh para ahli dari suku Black Earth dan suku Mati. Bahkan pemimpin suku pun linglung saat mendengar berita ini. Suku Muli benar-benar melonjak ke angkasa kali ini karena Tianqi. Suku 9 sungai juga melonjak ke langit bersama dengan suku Muli. Suku 9 sungai hanya mampu melakukannya karena tujuan Gong Cheng. Tujuan Muli Tianqi dan Gong Cheng adalah masalah pasangan, tapi itu membuat para ahli dari suku 9 sungai bersemangat untuk waktu yang lama. Terutama ketika mereka mengetahui bahwa Muli Tianqi telah membawa Gong Cheng untuk menemui Raja Naga itu dan mendapatkan persetujuannya. Suku 9 sungai mereka adalah keluarga bangsawan sejati dari permaisuri. Suku calon istri pencipta Yuan Surgawi. Siapa yang berani memprovokasi mereka? Bahkan suku Black Earth dan suku Mati tidak berani. Suku Mati suku Black Earth memiliki 2 penguasa, kota pasir dan orang mati. Namun suku 9 sungai mereka tidak hanya memiliki Muli Tianqi, mereka juga memiliki ayah angkat Muli Tianqi, Raja Naga dari Istana Naga yang sangat kuat. Semua orang di alam semesta 6 jalur tahu betapa kuatnya Raja Naga. Pada periode waktu berikutnya, konferensi 6 jalur berlanjut.
Setelah konferensi 6 jalur memilih semua orang terkuat, sebuah perjamuan besar diadakan. Tujuan utama perjamuan ini adalah untuk merayakan Muli Tianqi. Itu untuk merayakan fakta bahwa alam semesta 6 jalur mereka akan mampu meningkatkan jumlah pembangkit tenaga listrik di alam asal surga di masa depan. Seluruh perjamuan berlangsung selama 1 tahun. Dan ketika perjamuan berakhir, sudah lebih dari 10.000 tahun sejak Perang Besar terakhir. Selama 10.000 tahun ini, Wang Xian menyuruh Tianqi menemani keluarga dan pacarnya. Tianqi, berkultivasilah dengan baik dan berusahalah untuk mencapai alam terberkati Tianyuan sesegera mungkin. Saya masih membutuhkan Anda untuk melindungi 6 jalur alam semesta di masa depan. Setelah jamuan makan, mereka berada di aula besar. Kota Tusa dan yang lainnya berbicara kepada Muli Tianqi yang ada di depan mereka. Baiklah, selamat tinggal, Paman. Saya akan kembali secepat mungkin. Tianqi mengangguk pada mereka. Yiner, jagalah Tianqi dengan baik. Petik 2. Pemimpin suku Muli berbicara kepada Muli Yiner dan yang lainnya. Kali ini, bukan hanya Tianqi yang mengikuti Wang Xian ke alam semesta 9 asal. Ibu Tianqi, kakek, dan lebih dari selusin anggota keluarga juga mengikuti. Bahkan Gong Chengmu, ayahnya, dan beberapa anggota keluarganya pun mengikuti. Dengan kebohongan, perjalanan melintasi alam semesta tidaklah terlalu sulit. Selama itu adalah teleportasi, itu akan selesai. Bahkan jika Tianqi ingin kembali, itu akan sangat mudah. Selanjutnya, Tianqi mengikuti Wang Xian ke pohon kekacauan kali ini. Dia akan mampu menerobos ke alam asal surga yang diberkati setelah berkultivasi paling lama 200 juta tahun. 200 juta tahun bukanlah waktu yang lama bagi sekelompok pembangkit tenaga listrik. Namun, Muli Yiner tidak tega berpisah dengan anaknya dalam waktu yang lama. Oleh karena itu, dia ingin pergi bersama. Setelah itu, ayah Muli Yin dan yang lainnya mengikutinya. Tentu saja, Wang Xian tidak keberatan dengan hal ini. Ketika mereka sampai di Istana Naga, bukanlah hal yang buruk jika anugerah surga memiliki beberapa kenalan. Ayo pergi, semuanya. Sampai jumpa lain waktu. Petik 2. Wang Xian menunjuk pada seorang pembohong yang ada di sampingnya. Lalu, dia membungkuk kepada roh orang mati di kota pasir. Energi kebohongan menyelimuti mereka dan menghilang dalam sekejap. Ketika mereka muncul kembali, mereka sudah sampai di pohon kekacauan. Pohon kekacauan sebanding dengan miniatur alam semesta. Di cabang raksasanya, murid-murid kuat dari berbagai ras sedang berkultivasi. Bab 4187, 4186 Harta dan sumber daya yang sangat besar. Sudah lebih dari 100 juta tahun sejak ditemukannya pohon kekacauan di alam semesta 9 asal. Selama 100 juta tahun terakhir, para murid agung dari alam semesta 9 asal telah berkultivasi di sini. Wow, pohon yang besar sekali. Pohon jenis apa ini? Bagaimana bisa sebesar ini? Dan bagaimana energi di sini bisa begitu melimpah? Adik laki-laki Gong Cheng, yang mengikuti Gong Cheng, memandangi pohon kekacauan yang sangat besar dan agak terkejut. Ini adalah pohon kekacauan di tengah kekacauan. Itu bukan milik 6 jalur alam semesta. Untuk saat ini, ia telah melayang ke tepi alam semesta 9 asal kita. Petik 2. Wang Xian memperkenalkannya kepada mereka dengan acuh tak acuh. Salam, Raja Naga. Petik 2. Pada saat ini, Perdana Menteri Gui dan Naga Surgawi terbang dan membungkuk hormat kepada Wang Xian. Oke, Wang Xian mengangguk pada mereka. Ini pasti putra mahkota Tianqi. Petik 2. Perdana Menteri Gui memandang Muli Tianqi dan berkata sambil tersenyum. Saya Muli Tianqi. Petik 2. Tianqi memandang Perdana Menteri Gui dan naga dewa di sekitarnya dan mengangguk dengan gugup. Ayo pergi. Petik 2. Wang Xian tersenyum dan terbang ke depan. Setiap perlombaan puncak menempati tempat di pohon kekacauan. Tempat yang ditempati oleh Istana Naga juga sangat spektakuler setelah beberapa pembangunan. Di tengahnya ada sebuah istana. Wang Xian memperkenalkan Perdana Menteri Gui kepada Tianqi dan yang lainnya. Kemudian, dia mengirim seseorang untuk mengajak mereka berkeliling. Dia juga membiarkan para murid Istana Naga saling mengenal. Tianqi adalah anak angkat Wang Xian. Dia bisa dianggap sebagai putra mahkota pertama Istana Naga. Posisinya di Istana Naga tidak perlu dikatakan lagi. Selain fakta bahwa ia memiliki harta karun asal-usul surga, Perdana Menteri Gui dan yang lainnya sangat menghormati Tianqi.
Tianqi dan yang lainnya juga telah melihat ras puncak lainnya di alam semesta 9 asal, serta segala jenis keberadaan yang kuat. Saat ini, karena pohon kekacauan dan kemunculan sekelompok pembangkit tenaga ciptaan asal surga, kekuatan alam semesta 9 asal telah meningkat pesat. Peningkatan ini beberapa kali lipat dari sebelumnya. Wang Xian melirik sekilas. Jumlah pembangkit tenaga listrik di alam penguasa di alam semesta 9 asal telah meningkat banyak. Itu lebih dari sekadar alam semesta 6 asal-usul. Perdana Menteri Gui, bagaimana kabarmu akhir-akhir ini? Wang Xian bertanya pada Perdana Menteri Gui. Baru-baru ini, Wang Xian tidak memperhatikan situasi di Istana Naga untuk waktu yang lama. Raja Naga, ada lebih dari 500.000 penguasa alam penguasa di Istana Naga kita. Petik 2. Perdana Menteri Gui berkata sambil tersenyum, ada banyak energi di pohon kekacauan. Selain itu, murid Istana Naga kita dapat dengan mudah menggunakan energi tersebut untuk maju ke puncak alam ksatria semesta. Sekarang, seringkali ada murid yang membuat terobosan. Sangat mudah untuk memiliki kekuatan tempur kelas atas. Terakhir kali, dengan pecahan dewa elemental yang kamu peroleh, ada 7 penguasa puncak alam penguasa di Istana Naga kita. Petik 2. Saat ini kami masih dalam kondisi kemajuan pesat. Petik 2. Kata Perdana Menteri Gui, ada sedikit rasa bangga di wajahnya. Juga, Raja Naga, menurut informasi yang saya terima, di antara ras puncak lainnya, hanya ada sekitar 300.000 pembangkit tenaga listrik di alam tuan di alam semesta dari ras Phoenix. Kami memiliki lebih banyak dari mereka. Wang Xian mengangguk dengan ekspresi puas di wajahnya. Saat ini, klan kerangka mungkin satu-satunya yang memiliki pengaruh lebih banyak dari mereka. Saya telah memperoleh banyak sumber daya kali ini. Kali ini, saya dapat meningkatkan jumlah kekuasaan di puncak alam Ascendan di Naga. Istana. Petik 2. Wang Xian berbicara dengan Perdana Menteri Gui. Jika para murid Istana Naga menyerap mayat pencipta asal surga, mereka akan dapat dengan cepat menghasilkan 10 pewaris di puncak alam Ascendan. Dia memiliki 13 mayat seperti itu. Salah satu dari 14 yang asli telah dikonsumsi oleh lempeng naga Taichi. Selain itu, berikan mayat pencipta asal surga dengan atribut kegelapan ini kepada ras iblis. Beritahu mereka bahwa Istana Naga berterima kasih kepada Kaisar Iblis Bayangan Jatuh karena telah memberitahu mereka tentang harta ciptaan asal surga. Wang Xian melambaikan tangannya dan memberikan mayat pencipta surga dengan atribut kegelapan kepada Perdana Menteri Gui. Selama perjalanan ke 6 alam semesta ini, Wang Xian telah memperoleh banyak hal. Semua informasi ini diberikan kepada mereka oleh Kaisar Iblis Bayangan Jatuh. Sekarang Wang Xian telah memberinya mayat seorang ahli, itu bisa dianggap sebagai balasan budi. Tentu saja, ada juga pemikiran untuk berteman dengannya. Bagaimanapun, Kaisar Iblis Bayangan yang Jatuh adalah satu-satunya ahli dao besar di alam semesta 9 asal. Kekuatannya tidak dapat diduga. Berteman dengannya akan sangat bermanfaat bagi Istana Naga. Itu adalah Raja Naga. Petik 2. Perdana Menteri Gui segera menjawab. Dia menghadiahkan Kaisar Iblis Bayangan dengan mayat pencipta asal surga. Masih ada 12 mayat tersisa. Wang Xian bersiap untuk mengambil beberapa dari 12 mayat ini untuk diperdagangkan. Dia ingin mendapatkan sumber daya untuk meningkatkan kekuatannya. Melihat Perdana Menteri Gui pergi, Wang Xian berpikir. Dia membuka sarang induknya dan memeriksa harta karun di dalamnya. Ketika dia berada di kota bumi, Wang Xian telah menyergap dan membunuh 12 pembangkit tenaga listrik asal surga. Dia telah memperoleh cukup banyak harta karun. Di antara mereka, Pagoda Void telah memperoleh pagoda kosong yang kuat. Namun, pagoda kosong ini hanya bisa digunakan oleh pembangkit tenaga listrik dari kebohongan dan kekaisaran Void. Itu tidak terlalu berguna baginya. Namun, ada 3 harta karun tipe spasial. Yang paling kuat adalah penguasa yang kosong. Ujung dunia yang sudah dekat bisa digunakan untuk teleportasi jarak jauh. Pada saat yang sama, ia memiliki kekuatan ofensif yang kuat. Tubuh Void Dragon bisa digunakan. 2 harta karun lainnya dapat digunakan dengan tubuh naga hampa. Awalnya, Wang Xian merasa sangat merepotkan bagi tubuh naga Void untuk menerobos ke alam takdir Tianyuan. Tapi sekarang, semuanya jauh lebih mudah. Dia memiliki 3 mayat pembangkit tenaga atribut spasial di tangannya. Di antara mereka, Lord Tianmen adalah pembangkit tenaga listrik tahap penciptaan asal surga yang berada pada tingkat kendali.
Hal ini memungkinkan tubuh naga surgawi kekosongan Wang Xian ditingkatkan ke tahap penciptaan asal surga. Kemungkinan hal ini meningkat pesat. Wang Xian bahkan yakin bahwa dia bisa membuat terobosan di tubuh naga surgawi kekosongannya sebelum datangnya bencana. Selain harta karun atribut spasial, Wang Xian juga memperoleh 13 harta karun pamungkas yang memungkinkannya melarikan diri dalam sekejap. Semua harta karun ini disiapkan oleh pembangkit tenaga listrik tahap penciptaan asal surga ketika mereka memasuki alam semesta 6 jalur. Itu adalah harta karun tertinggi untuk melarikan diri dari kejaran pembangkit tenaga listrik tahap penciptaan asal surga. Namun, karena serangan diam-diam Wang Xian, mereka tidak dapat menggunakan harta karun ini. Sekarang, semuanya telah menjadi harta karun Wang Xian. Harta karun ini juga merupakan harta langka bagi Wang Xian. Setiap harta yang menyelamatkan jiwa sangatlah berharga. Dua di antaranya adalah harta karun yang bisa dibangkitkan dalam jarak tertentu dalam sekejap. Itu benar-benar harta karun yang bagus. Selain 13 harta yang menyelamatkan nyawa ini, ada beberapa harta lainnya. Itu semua adalah senjata dari pembangkit tenaga listrik ini. Harta karun ini adalah keberadaan langka bagi pembangkit tenaga listrik di puncak alam dominator. Bagi Wang Xian, mereka hanya sedikit kekurangan. Saat ini, Wang Xian memiliki dua bagian dari harta karun utama Tianyuan. Dia juga memiliki lili kebangkitan hitam dan lempeng naga Tai Chi. Dia benar-benar tidak peduli dengan senjata lainnya. Bab 4188, 4187 mendapat terobosan. Di antara 12 jenazah tersebut, masih ada 9 jenazah yang atribut spasialnya dihilangkan. Jika saya mengeluarkan 5 dari mereka untuk diperdagangkan, saya seharusnya memiliki sumber daya yang cukup untuk menerobos sendiri. Wang Xian melakukan beberapa perhitungan. Saat ini, ia membutuhkan banyak sumber daya untuk menerobos. Namun, dia memiliki sumber daya yang cukup untuk menukar 5 mayat. Wang Xian mengeluarkan pelat batu komunikasinya dan mengirim pesan ke permaisuri elf dan yang lainnya. Tentu saja, dia tidak mengirimkan pesan kepada Kaisar Phoenix. Dia tidak berniat memperdagangkan harta karun ini dengan suku Phoenix. Setelah ragu-ragu sejenak, Wang Xian juga memberitahu suku Kerangka, suku Harimau Surgawi, dan bangsa Surgawi. Meskipun ketiga suku ini tidak memiliki pembangkit tenaga listrik di alam asal surga, sumber daya yang mereka miliki sangat besar. Itu sudah cukup untuk menukar mayat seorang tokoh dikdaya di alam kismet asal surga. Setelah berita terkirim, Wang Xian membaca balasannya dan berbicara dengan pembangkit tenaga listrik lainnya di alam kismet asal surga sebelum menetapkan tanggal. Perdagangan akan diadakan dalam 1000 tahun. Pada saat itu, pembangkit tenaga listrik lain di alam kismet asal surga juga dapat mengambil sejumlah harta untuk diperdagangkan. Raja Naga, Ratu Terapung dari bangsa surgawi dan yang lainnya meminta untuk bertemu denganmu. Tidak lama kemudian, Perdana Menteri Gui terbang dan melapor ke Wang Xian. Ketika Wang Xian mendengar itu, dia mengangkat alisnya. Panggil mereka masuk. Petik 2. Itu adalah Raja Naga. Petik 2. Perdana Menteri Gui mengangguk. Salam, Raja Naga. Petik 2. Salam, Raja Naga. Petik 2. Segera, Ratu Terapung mengikuti kedua saudara laki-lakinya dan bergegas mendekat. Dia membungkuk hormat kepada Wang Xian. Ratu Air Terapung. Terakhir kali Wang Xian membawanya ke dunia pedang dan sihir, dia tinggal di sana untuk waktu yang lama. Liu Lan mengajarinya banyak hal. Namun, terobosannya secara alami mengharuskannya untuk kembali ke alam semesta 9 asal. Sejak dia datang ke alam semesta 9 asal, dia telah berkultivasi dan belum membuat terobosan. Mayat pencipta asal surga yang diperoleh Wang Xian kali ini memiliki atribut air. Namun, dia tidak bersedia memberikannya kepada Ratu Suku Air Terapung secara gratis. Di masa lalu, Wang Xian berinvestasi padanya karena dia ingin dia berdiri di sisi yang sama dengannya dan bertarung melawan suku Phoenix bersama-sama. Namun, kekuatan Wang Xian dan Istana Naga telah meningkat pesat. Apakah Ratu Suku Air Terapung mencapai terobosan atau tidak lagi penting baginya. Tentu saja, merupakan hal yang luar biasa bagi Istana Naga jika dia bisa mencapai terobosan. Sama-sama, Air Terapung. Berapa lama lagi yang Anda butuhkan untuk terobosan Anda? Wang Xian mengangguk pada mereka. Dia memandangi Air Terapung Ratu dan bertanya dengan samar. Raja Naga,
sangat sulit untuk menerobos ke alam asal surga yang diberkati. Sekarang kekuatanku telah meningkat pesat, aku dapat dengan mudah membunuh keberadaan pada level yang sama. Namun, masih belum ada arah untuk terobosanku. Petik 2. Ratu Air Terapung menggelengkan kepalanya dengan getir. Dengan bimbingan Liu Lan dan pecahan Dewa Elemen yang diberikan kepadanya oleh Wang Xian, kekuatannya telah meningkat pesat. Namun, dia masih merasa masih ada celah antara dirinya dan tahap penciptaan asal surga. Sangat sulit untuk menembus tahap penciptaan asal mula surga. Anda akan memerlukan kesempatan khusus. Petik 2. Wang Xian berkata padanya, kamu tidak perlu cemas. Anda tidak bisa memaksanya. Petik 2. Raja Naga, kami baru saja menerima kabar darimu bahwa kamu akan membunuh tubuh pencipta asal surga. Apakah ini benar? Salah satu kakak laki-laki Ratu Terapung memandang Wang Xian dan bertanya penuh harap. Itu benar. Kali ini, saya pergi ke alam semesta lain. Secara kebetulan dan dengan tambahan harta khusus, saya membunuh beberapa pencipta asal surga. Tentu saja, saya tidak membunuh mereka sepenuhnya. Mereka semua bisa dibangkitkan. Petik 2. Salah satunya adalah mayat pembangkit tenaga listrik asal surga berelemen air. Petik 2. Saat Wang Xian berbicara, dia tidak menyembunyikan apapun. Dengan lambaian lengannya, pembangkit tenaga listrik asal surga berelemen air melayang di depannya. Energi yang sangat murni dan cemerlang menyembur keluar dari mayat itu. Energi dari satu mayat saja membuat hati Ratu Terapung dan yang lainnya berdebar-debar. Mereka memiliki keinginan untuk menyembahnya. Ini adalah penindasan tingkat tinggi. Raja Naga, bisakah kamu? Kakak Ratu Terapung membuka mulutnya dan menunjukkan ekspresi gembira. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak membuka mulutnya. Namun, sebelum dia bisa menyelesaikan kalimatnya, Wang Xian menggelengkan kepalanya. Meskipun pecahan Dewa Elemen yang kuberikan pada air terapung sebelumnya tidak sebaik mayat ini, itu tetap merupakan kekayaan besar bagi pembangkit tenaga listrik di puncak penguasa alam semesta. Nilai jenazah ini sangat tinggi. Saya bisa menggunakannya untuk membina murid-murid Istana Naga sehingga mereka bisa membuat terobosan di alam semesta lain. Petik 2. Akan ada batasan untuk investasi. Terlebih lagi, dengan kekuatan Istana Naga saat ini, akan mudah bagi mereka untuk memusnahkan klan Phoenix. Petik 2. Wang Xian duduk di sana dan berbicara dengan percaya diri. Perkataannya mengejutkan Ratu Air Terapung dan kedua saudara laki-lakinya. Setelah itu, mereka terdiam. Mereka tahu bahwa Raja Naga telah memberi mereka sumber daya dan harta yang cukup. Hanya karena satu syarat itu, tidak layak bagi Raja Naga memberi mereka mayat pencipta Yuan Surgawi yang begitu berharga. 1000 tahun lagi, akan ada konferensi perdagangan. Pada saat itu, pembangkit tenaga pencipta Heavenly Yuan lainnya juga akan mengambil sejumlah harta karun. Ketika tiba waktunya untuk berdagang, saya akan menggunakan mayat-mayat ini untuk menukar sumber daya. Tidak ada batasan pada jenis sumber daya. Ramuan surgawi, buah surgawi, dan pil surgawi semuanya tersedia. Orang dengan harga tertinggi akan mendapatkannya. Petik 2. Ketika saatnya tiba, satu-satunya yang bersaing denganmu mungkin adalah para orang suci. Petik 2. Wang Xian berbicara kepada mereka. Raja Naga, bisakah kami memberimu sejumlah sumber daya untuk perdagangan sekarang? Salah satu kakak laki-laki Ratu Terapung ragu-ragu sejenak sebelum bertanya. Dengan hubungan kita tentu bisa. Namun, nilai sumber dayanya harus sama dengan mayat ini. Anda harus memahami kesetaraan ini. Saya bisa menjualnya kepada Anda terlebih dahulu, tapi saya tidak akan memberi Anda diskon terlalu banyak. Petik 2. Wang Xian berpikir sejenak dan mengangguk. Terima kasih, Raja Naga. Kami pasti akan memberi Anda sumber daya yang membuat Anda puas. Kedua saudara Ratu Perairan Terapung itu segera berkata. Ratu Perairan Terapung berdiri di sana dan membungkuk. Perairan Terapung, Anda harus tahu tentang budidaya. Jangan merasa terlalu tertekan. Sekalipun Anda tidak dapat melewati musibah ini, saya jamin negara surgawi Anda tidak akan menurun. Itu bisa dianggap sebagai karma baik. Wang Xian melihat ekspresi Ratu Air Terapung dan berbicara padanya. Terima kasih, Raja Naga. Petik 2. Kalimat ini membuat Ratu Air Terapung merasa sedikit lega. Terima kasih, Raja Naga. Bangsa surgawi kita tidak akan pernah melupakan kebaikan hari ini. Petik 2.
Kedua bersaudara Ratu Air Terapung juga berlutut dengan penuh rasa terima kasih dan membungkuk. Kita semua adalah makhluk dari alam semesta yang sama. Pergi dan bersiaplah. Tenangkan pikiran Anda. Lebih baik jika Anda bisa menerobos. Tidak apa-apa jika kamu tidak bisa. Wang Xian melambaikan tangannya ke arah mereka. Sangat sulit untuk menembus alam asal surga yang diberkati. Jika saya harus menerobos dunia ini, seberapa sulitkah itu? Akankah sulit untuk menerobos selama sisa hidupku? Wang Xian melihat latar belakang Ratu Terapung dan bergumam. Dia sekarang berada di level 7 penguasa alam semesta. Kekuatannya berada di level pemula. Tingkat 8 penguasa berhubungan dengan tingkat kendali. Penguasa tingkat ke-9 berhubungan dengan tingkat dao besar. Puncak penguasa berhubungan dengan tingkat kekacauan. Wang Xian berpikir sejenak dan tersenyum. Dia tidak memiliki batasan apapun untuk dapat memiliki kekuatan tempur tingkat kekacauan. Seorang ahli di level ini seharusnya hampir tak terkalahkan, bukan? Tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Adapun apakah ada orang di atas tingkat kekacauan, itu terlalu jauh. Bab 4189 banding 4188 berada di tengah-tengah terobosan. Bangsa surgawi mengambil sumber daya yang cukup dan menukarkan mayat pembangkit tenaga listrik tahap penciptaan asal surga tipe air kepada Wang Xian. Setelah Tianqi dan yang lainnya berjalan di sekitar pohon kekacauan, mereka mulai berkultivasi secara tertutup. Kali ini, Tianqi ingin meningkatkan kekuatannya ke tahap penciptaan asal surga secepat mungkin. Wang Xian berpikir dan datang ke Istana Naga. Istana Naga juga merupakan kerajaan surgawi Wang Xian. Di posisi singgasana naga, pohon leluhur tumbuh subur di sana. Pohon leluhur yang sangat besar telah menunjukkan keagungannya. Buah-buahan di atasnya bergoyang. Ada sesuatu yang ekstra pada pohon leluhur. Itu adalah cabang besar dengan cabang bercabang dua. Cabang itu memiliki kekuatan yang menakutkan. Di dahan itu terdapat akar dari akar yang sama, dahan pohon dewa, dan dahan yang kuat. Semua cabang ini diambil dari harta ciptaan Yuan Surgawi di tubuh Tianqi. Cabang-cabang ini memiliki kekuatan ofensif dan destruktif yang sangat kuat. Di masa depan, kekuatan mereka akan sebanding dengan ahli penciptaan Yuan Surgawi tingkat pemula. Tentu saja, hal ini menuntut mereka untuk menjadi dewasa sepenuhnya. Masih ada waktu lama sebelum mereka matang sepenuhnya. Selain cabang harta karun surgawi Tianyuan di tubuhnya, yang paling menarik perhatian adalah pohon buah-buahan di pohon leluhur. Buahnya tumbuh di batang utama pohon leluhur. Setiap buah memancarkan energi khusus. Saat ini buahnya belum matang. Wang Xian tidak tahu apa efek spesifiknya. Namun, ia yakin buah-buahan tersebut merupakan buah pelengkap. Pohon leluhur lebih merupakan jenis pelengkap. Dalam 1 miliar tahun, pohon leluhur seharusnya sudah bisa matang sepenuhnya. Setelah matang, kekuatannya juga akan meningkat pesat. Wang Xian berpikir sendiri. Waktu berlalu hari demi hari. 1000 tahun berlalu dengan sangat cepat. Di lokasi pohon kekacauan dan wilayah Istana Naga, sosok-sosok terbang dengan cepat. Wang Xian berdiri di atas daun pohon kekacauan dan mengamati sekelilingnya. Selamat, Raja Naga. Perjalanan Anda ke 6 jalur alam semesta telah menghasilkan panen besar. Petik 2. Permaisuri Elf adalah orang pertama yang terbang. Ngomong-ngomong, Raja Naga, panenmu kali ini lebih dari apa yang kuperoleh sepanjang hidupku. Aku sangat iri padamu. Petik 2. Mereka tidak tahu persis berapa banyak hasil panen Wang Xian di 6 jalur alam semesta. Namun, mereka sadar bahwa dia telah membunuh 11 pembangkit tenaga listrik di alam asal surga. Hanya dengan mayat dan sumber daya dari pembangkit tenaga listrik ini, tidak berlebihan jika Permaisuri Elf mengatakan bahwa dia telah memperoleh lebih banyak harta daripada yang dia dapatkan di masa hidupnya. Sejak Permaisuri Elf menerobos ke pembangkit tenaga listrik di alam asal surga, dia hanya membunuh 2 pembangkit tenaga listrik di alam asal surga. Selanjutnya, dia telah mendapatkan mayat mereka. Namun, Wang Xian telah membunuh lebih dari 10 orang sekaligus. Dia sangat menyadari manfaat membunuh pencipta asal surga. Permaisuri Elf, kamu terlalu rendah hati. Saya hanya beruntung. Petik 2. Wang Xian tersenyum dan menggelengkan kepalanya. Raja Naga, keberuntunganmu benar-benar menantang surga. Kecepatan peningkatan kekuatan Anda membuat kami iri. Petik 2. Kedua belas penyihir leluhur terbang dan berkata kepada Wang Xian sambil tersenyum.
Itu benar. Raja Naga saat ini dan Istana Naga saat ini telah melampaui puncak klan Naga Surgawi. Orang suci Hetian terbang dan berkata sambil tersenyum. Semuanya, kamu melebih-lebihkan. Saya masih jauh dari sebanding dengan Anda para senior. Petik 2. Wang Xian tersenyum rendah hati saat mendengar kata-kata mereka. Hehe, generasi baru melebihi generasi baru. Merupakan suatu berkah bagi alam semesta 9 asal kita untuk dapat menghasilkan ahli seperti itu. Kata nenek moyang klan Xuanwu sambil tersenyum. Selamat, Raja Naga. Petik 2. Selamat, Raja Naga. Petik 2. Klan Kerangka dan klan Harimau Surgawi telah mengirimkan beberapa ahli yang berada di puncak alam dominator. Mereka menangkupkan tangan ke arah Wang Xian dan memberi selamat kepadanya dengan hormat. Hehe, baiklah. Kaisar Iblis Bayangan Jatuh Senior mengatakan bahwa dia tidak akan datang kali ini. Sisanya juga ada di sini. Ayo buat kesepakatan. Jika Anda memiliki harta karun, Anda dapat mengeluarkannya. Petik 2. Wang Xian mengangguk pada mereka dan berkata. Wang Xian memberikan mayat pencipta asal surga dengan atribut kegelapan kepada ras iblis. Kaisar Iblis Bayangan Jatuh juga mengirimkan pesan untuk mengungkapkan rasa terima kasihnya. Kaisar Iblis Bayangan Jatuh tidak datang untuk berdagang kali ini. Dia mengembara di alam semesta. Selain itu, Kaisar Phoenix juga tidak datang. Ini karena Wang Xian tidak mengundangnya sama sekali. Transaksi ini terutama dilakukan oleh dia. Pembangkit tenaga listrik lainnya telah tiba. Kalau begitu, Raja Naga, keluarkan mayatnya dan mari kita lihat. Kata pencipta keluarga kerajaan asal surga dengan tatapan berapi-api. Senior, jenazah pencipta asal surga sangatlah berharga. Saya juga ingin menjualnya dengan harga bagus. Saya memiliki mayat pencipta asal surga dengan 7 atribut logam, kayu, bumi, angin, guntur, cahaya, dan kegelapan. Saya siap menjual 4 di antaranya. Anda dapat memilih dari 4 mayat ini. Petik 2. Aku akan menyimpan 2 lainnya untuk murid Istana Naga. Ketujuh mayat itu memiliki nilai yang sama. Orang dengan harga tertinggi akan mendapatkannya dengan imbalan sumber daya. Petik 2. Dengan lambaian tangannya, Wang Xian mengeluarkan 6 mayat dan menempatkannya di depan semua orang. Dia masih memiliki salah satu mayat atribut gelap di tangannya. Selain itu, dia tidak lagi memiliki mayat atribut air karena dia berdagang dengan negara surgawi. Dia tidak mengeluarkan mayat atribut api. Apalagi dia hanya menjual 4 buah saja. Semakin tinggi harganya, semakin baik. Dengan cara ini, dia bisa menaikkan harga dengan menjualnya. Kelompok Heaven Origin Destinies menyapukan pandangan mereka ke mayat-mayat itu. Mata mereka berbinar. Hal ini mengharuskan mereka untuk bersaing satu sama lain. Meski tidak terlalu intens, mereka tidak bisa mendapatkan mayat tersebut dengan harga murah. Namun, kelompok takdir asal surga juga telah dipersiapkan. Mereka mengambil sumber dayanya satu per satu. Yang mengejutkan Wang Xian adalah klan Kerangka mengambil sejumlah sumber daya yang tidak dapat ditolak oleh Wang Xian. Mereka langsung membeli mayat dengan atribut kegelapan. Sedangkan sisanya, klan Elf memperoleh atribut kayu sedangkan klan Malaikat memperoleh atribut cahaya. Klan Kerajaan memperoleh atribut angin. Wang Xian menyisihkan semua sumber dayanya dan sangat bersemangat. Sumber daya ini cukup untuk meningkatkan kekuatannya. Pada saat itu, dia akan mampu memiliki eksistensi yang setara dengan level kontrol. Tanpa menggunakan batu kincir 5 elemen dan lempeng naga Tai Chi, dan tanpa bantuan pohon leluhur. Jika batu kincir 5 elemen dan lempeng naga Tai Chi serta pohon leluhur ditambahkan, Wang Xian akan mampu melawan 2 keberadaan yang baru saja memasuki tingkat kendali. Kekuatannya bisa dikatakan meningkat pesat. Dengan tambahan LINNIU, jika Kaisar Iblis Bayangan yang Jatuh tidak memiliki kartu truf yang kuat dan berada pada level yang sangat dalam di alam Dao besar, dia tidak akan mampu menghancurkan Istana Naga. Semuanya, saya masih memiliki beberapa harta karun yang memungkinkan saya melarikan diri. Selanjutnya, saya ingin melakukan barter dan melakukan transaksi. Transaksi jenazah pencipta asal surga telah selesai. Wang Xian siap melanjutkan transaksi. Dia saat ini memiliki 13 harta karun tertinggi yang memungkinkan dia melarikan diri. Harta karun ini sangat berharga bagi pembangkit tenaga listrik asal surga. Wang Xian siap mengeluarkan ketiganya dan melakukan transaksi. Baiklah,
Ayo ambil semua harta karunnya dan lihat apakah ada minat dalam transaksinya. Petik 2. Orang suci kesatuan itu menganggukkan kepalanya dan mengambil beberapa harta karun. Para ahli lainnya juga mengambil harta karun. Bab 4190 banding 4189 membuat terobosan. Hetian Sage dan yang lainnya mengambil harta satu demi satu dan menempatkannya di depannya. Mereka siap melakukan transaksi. Wang Xian juga mengeluarkan 3 harta karun dan melayang di sampingnya. Di antara 3 harta karun, satu disebut bulan air ilusi, satu disebut Kong Ming, dan yang lainnya adalah patung kertas. Bulan air ilusi, Kong Ming, dan patung kertas. Ketiga harta karun ini adalah harta karun yang memungkinkan seseorang melarikan diri dengan cepat dan menghindari cedera fatal. Harta karun ini nilainya hanya sedikit lebih rendah dibandingkan harta yang bisa dibangkitkan tanpa cedera. Itu bahkan lebih berharga daripada harta yang bisa dibangkitkan. Bunga ilusi dan bulan air dapat menciptakan sosok yang terlihat persis seperti dirinya saat itu juga. Ia memiliki kekuatan pertahanannya sendiri, dan tubuh utamanya berada dalam ilusi. Ia dapat dengan cepat melarikan diri. Petik 2. Bunga ilusi dan bulan air bisa langsung berubah menjadi alam ilusi. Ia dapat mengabaikan serangan apapun dan menggandakan kecepatannya. Manusia kertas. Lepaskan ribuan manusia kertas dan lari ke lingkungan sekitar. Setiap manusia kertas bisa menjadi tubuh asli Anda. Petik 2. Wang Xian memperkenalkan 3 harta karun di depannya. Begitu dia menyelesaikan kalimatnya, semua pembangkit tenaga listrik di alam asal surga melihat ke arah pada saat yang bersamaan. Sepertinya Raja Naga telah memperoleh banyak harta kali ini. Petik 2. Orang suci persatuan itu berseru kaget. Wang Xian tersenyum. Dia memang beruntung. Di 6 jalur alam semesta, kekuatannya tidak ditekan karena keduanya berasal dari asal yang sama. Dia diserang oleh Wang Xian ketika pembangkit tenaga listrik lainnya di alam asal surga tidak memperhatikannya. Oleh karena itu, dia tidak dapat menggunakan harta karun ini sama sekali. Harta karun ini milik Wang Xian. 3 harta karun di tangan Raja Naga sedikit berharga. Saya punya satu di sini. Satu demi satu, pembangkit tenaga listrik asal surga mengambil harta mereka. Klan Kerangka, bangsa surgawi, dan klan harimau surgawi juga mengambil beberapa harta dan memberikan perkenalan. Saya punya harta karun di sini. Saya ingin menukarnya dengan Supreme Kong Ming. Harta di tanganmu, Raja Naga. Petik 2. Kedua belas penyihir leluhur mengambil harta karun dan ingin menukarnya dengan Wang Xian. Ini adalah harta karun yang bisa digunakan untuk kepanduan. Itu bisa mendeteksi semua jenis energi di sekitar tubuh seseorang. Ruang lingkup kepanduan ini sangat luas. Ia juga memiliki kemampuan pengintaian yang hebat untuk pembangkit tenaga listrik lainnya. 12 penyihir leluhur menyembunyikannya untuk Wang Xian. Wang Xian menyadari bahwa dia dapat mendeteksinya bahkan jika dia menyembunyikan tubuhnya sendiri. Selain itu, dengan anugerah surga yang memiliki harta karun tertinggi Tianyuan dan metode penyembunyian harta karun tertinggi Tianyuan, dia masih dapat mendeteksinya dari jarak lebih dari 10.000 meter. Perlu diketahui bahwa seseorang tidak akan dapat mengetahui kondisi tubuh Tianqi kecuali jaraknya puluhan meter. Setelah Wang Xian melihat efek ini, dia segera membuat kesepakatan dengan Tianqi. Harta karun investigasi sangat berguna. Untuk 2 harta karun lainnya, Wang Xian menukar beberapa pecahan dewa elemental dan harta karun dari alam semesta teknologi. Harta karun dari alam semesta teknologi adalah cetak biru penghancur alam semesta. Berdasarkan cetak biru tersebut, menurut beberapa pengetahuan ilmiah, sebuah perusak kosmik yang kuat dapat diciptakan. Cosmic Destroyer memiliki kemampuan untuk menghancurkan puncak penguasa alam semesta. Ada banyak alam semesta, dan ada banyak jenisnya. Tentu saja, ada dunia yang berfokus pada teknologi. Sedangkan untuk alam semesta teknologi, kapal perang yang kuat dapat menghancurkan takdir surga. Itu sangat kuat. Cetak biru penghancur kosmik ini disimpan di Al. Isinya semua pengetahuan tentang pembangunan penghancur kosmik. Wang Xian ragu sejenak sebelum membuat kesepakatan. Dia meminta Lin Wenluo, klan Palu Api dan Wu Sa dari Istana Naga untuk mempelajarinya. Saat ini, klan Fire Hammer adalah cabang tambahan dari Istana Naga. Kekuatan tempur mereka relatif lemah, namun mereka masih sangat berbakat dalam menempa dan meneliti. Bersama Lin Wenluo, Wu Sa, dan yang lainnya,
mereka telah mempelajari banyak harta karun. Terkadang, susunan langit dan penyihir naga juga berpartisipasi dalam penelitian mereka. Penyihir juga merupakan ilmuwan berbeda yang berspesialisasi dalam sihir. Alam semesta teknologi adalah alam semesta yang sangat kuat. Kapal perang membombardir orang-orang suci dan menganalisis semua jenis energi, jadi kekuatan mereka luar biasa. Segera, pameran dagang berakhir. Pembangkit tenaga listrik alam penciptaan surga juga sangat puas. Klan Kerangka juga telah memperoleh beberapa harta karun yang bagus. Sudah waktunya untuk terobosan. Petik 2. Wang Xian kembali ke Istana Naga dan melihat sumber daya di tangannya sambil tersenyum. Pameran dagang ini cukup untuk meningkatkan kekuatannya. Pertama, dia memanggil Perdana Menteri Gui dan menyerahkan 5 mayat lainnya kepadanya sehingga murid Istana Naga dapat menyerap dan berkembang dengan cepat. Setelah itu, dia mulai melahap sumber dayanya. Seiring berjalannya waktu, energi dalam tubuh Wang Xian meningkat pesat. Dengan peningkatan energi naganya, kekuatannya juga meningkat sedikit demi sedikit. Cahaya 9 warna memenuhi seluruh aula Raja Naga. Di atas sisik naga, ada naga dewa samar yang terbang. Tubuh besar Wang Xian dipenuhi dengan keagungan yang tak ada habisnya. Ding, selamat atas peningkatanmu ke level 8 dari Universe Overload. Petik 2. Ding, selamat atas terobosanmu ke level 8 dari 9 asal. Alam Naga. Nama, ras Wang Xian, Naga Surgawi 9 asal Kesatuan Manusia Naga. Level 8 dari Universe Overload, 9 transformasi Unity. Asal, 1%, 99% diperlukan untuk terobosan berikutnya. Kemampuan supernatural, memerintah suku air di bawah levelnya. Makhluk yang melahap makhluk untuk mengekstraksi asal. Kontrol 5 elemen. Metode budidaya, transformasi naga surgawi. Kemampuan surgawi, menyerap jiwa, melekat pada roh. Kemampuan hukum surgawi, kunci mata naga, cakar naga 5 elemen, pemecah alam yin yang, skala naga 8 tokoh, bayangan naga suci. 8 suku naga langit, makam naga, naga awan meningkat, benar. Tubuh naga, aspek hukum, 8 pilar naga, 8 avatar naga, tanduk naga yang menjulang tinggi. Naga langit yang perkasa, mutiara yang bermain ekor dewa, nafas naga kehidupan, avatar naga bayangan, pengejaran naga hitam, transformasi naga hitam, kelahiran naga angin dan guntur, ledakan bintang naga gila. Domain, alam naga 9 asal. Hukum kontrol, logam, kayu, air, api, bumi, terang, angin gelap, dan guntur. Kerajaan surgawi, Istana Naga, bawaan. Anggota Istana Naga, 8.060.450. Ledakan. Saat suara sistem terdengar, tubuh Wang Xian memancarkan aura yang lebih agung saat dia menyerang sekelilingnya. Wang Xian perlahan membuka matanya. Ada sepasang murid, satu yin dan satu yang. Tanduk naga di kepalanya juga merupakan yin dan yang. Sungguh sangat aneh. Namun, itu sangat suci. Wang Xian melihat atributnya di benaknya dan senyuman muncul di wajahnya. Dia mencoba merasakan kekuatannya sendiri. Itu jauh lebih kuat dari sebelumnya. Ciptaan asal surga, tingkat kendali. Di alam semesta, kekuatan Wang Xian dianggap sangat kuat. Bahkan jika dia menggunakan semua kartu trufnya, orang-orang di level Dao besar mungkin tidak bisa membunuhnya. Tubuh Wang Xian bergerak dan menjelma menjadi wujud manusia. Cakram naga Tai Chi dan batu kincir 5 elemen terbang keluar dan cakram naga Tai Chi berubah menjadi meriam naga hitam. Sayap suci yang belum diinisiasi di punggungnya berubah menjadi angin dan jaket naga surgawi guntur. Merasakan penampilannya saat ini, Wang Xian mengangguk puas. Sangat keren, sangat luar biasa. Saya akan melakukan perjalanan ke pedang dan alam semesta sihir. Aku akan memberikan 3 mayat atribut spasial ke tubuh naga kosongku, sehingga bisa mencapai alam asal surga secepat mungkin. Wang Xian merenung dalam hatinya.